Alright, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di bagian pertama untuk reading ya. Nah, reading itu sebenarnya kalau kita merujuk ke silabus kita di awal atau roadmap kita ya, itu ada 6 bab. Nah, tapi saya menemukan cara yang lebih mudah, jadi nanti kita tinggal 3 bab seperti itu, teman-teman. Nah, untuk bab pertama ini nanti kita akan belajar teknik yang paling umum kita gunakan untuk menjawab soal reading yang menanyakan garis besar mengenai teks gitu ya. Nah, jadi langsung saja, di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 total soal yang teman-teman harus kerjakan paling lama itu waktunya 55 menit. Nah, kalau biasanya orang awam atau yang belum pernah tes atau kalau nggak gitu belum pernah ngambil preparation class, itu biasanya teman-teman akan membaca teksnya dulu baru mengerjakan soalnya. Nah, tapi kalau teman-teman di kelas saya tidak saya sarankan menggunakan cara ini ya. Karena teman-teman nanti kalau membaca soalnya membaca teksnya dulu itu akan membuang waktu. Oke, karena nanti pun ketika mengerjakan soalnya atau setelah membaca soalnya, teman-teman nanti juga baca teks lagi. Nah, jadi saran saya, teman-teman baca soalnya dulu, pahami yang ditanyakan apa, gitu ya. Kemudian baca teksnya. Nanti teman-teman akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teks setelah teman-teman mengenali soalnya. Nah, jadi soal di reading itu secara garis besar dibagi menjadi 3, ya, teman-teman. Yang pertama yang hari ini kita akan pelajari adalah jenis-jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, untuk soal-soal yang menanyakan garis besar atau keseluruhan tentang teks gitu ya, teman-teman, itu cara mengerjakannya cukup mudah. Teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau kita nyebutnya biasanya topik sentence gitu ya. Nah, jadi soal apa aja yang menanyakan garis besar mengenai teks atau yang cara menjawabnya adalah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, yang pertama ada soal mengenai main idea, teman-teman, atau ide pokok atau gagasan utama. Sama ya. Nah, main idea itu namanya di dalam soal, terutama yang prediksi, TOEFL yang prediksi itu biasanya berubah-ubah atau macam-macam, teman-teman. Ya, kadang disebutnya main idea, kadang primary discussion, kadang disebut subject, kadang disebutnya topik, gitu ya, dan lain-lain. Intinya kalau menanyakan garis besar mengenai teks atau inti dari teks itu berarti teman-teman gunakan cara ini, yaitu membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, contoh soalnya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau di reading teman-teman baca soalnya dulu. Oke. Nah, di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Apakah topik dari teks ini? Nah, topik itu nama lain dari main idea, teman-teman. Cara menjawabnya, teman-teman baca topik sentence-nya. Letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf. Kebetulan, di contoh ini paragrafnya cuma satu. Maka cuma dibaca kalimat satu ini, yang pertama ini, teman-teman. Nah, kalimatnya berbunyi, dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang nampak atau yang tajam atau yang signifikan gitu ya, itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Intinya, John Dewey itu berfilsafat atau membuat apa namanya teman-teman, buat teori gitu ya, bahwa kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika itu sangat berbeda seperti itu. Nah, sekarang kita cocokkan dengan jawaban A, B, C, D. Nah, kemampuan mengeliminasi ini atau memahami pilihan A, B, C, D ini juga perlu diasah, teman-teman. Caranya sama seperti di struktur sama di listening, yaitu dengan sering-sering latihan, gitu ya. Karena itu nanti akan menentukan kalau teman-teman cepat menjawab atau cepat memahami pilihan A, B, C, D dan bisa menentukan cepat, itu nanti akan membantu teman-teman menghemat waktu di reading seperti itu. Nah, jadi kita baca yang alfa kecerdasannya John Dewey atau seberapa cerdas John Dewey. Bukan ya, teman-teman. Teks ini bukan ngomongin tentang seberapa cerdas John Dewey. Oke, tapi menyatakan kalau John Dewey itu membedakan kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Jadi yang alfa bukan, teman-teman. Kalau yang bravo, distinctions made by John Dewey. Perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, perbedaan dalam hal apa? Karena perbedaan itu banyak banget ya, teman-teman. Apalagi di situ distinctions juga. Sedangkan kalau kita merujuk ke dalam teks, itu ada kata a distinction, sebuah perbedaan. Jadi perbedaan cuma satu. Gitu ya, dan itu jelas antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Kalau kita pilih yang bravo, itu terlalu luas, teman-teman. Oke. Sedangkan di pilihan A, B, C, D itu nanti kalau kita baca ada jawaban yang lebih on point atau lebih spesifik, lebih jelas gitu ya.
Nah, kalau yang Charlie, gagasan-gagasan atau ide-idenya Dwi mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Hati-hati, yang Charlie ini di dalam kalimat tadi ada, teman-teman. Tapi kalau kita pilih yang Charlie, ada bagian informasi yang hilang, yaitu intelligence. Jadi kalimat ini atau paragraf ini bukan hanya ngomongin kemampuan menggunakan logika ya, tapi juga kecerdasan. Sedangkan yang Charlie, kecerdasan tidak disebutkan. Nah, ini terlalu spesifik, teman-teman, atau informasinya tidak lengkap. Charlie nggak bisa. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta. How intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Jadi bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Gitu ya. Nah, itu adalah main idea. Main idea ini jenis soal yang paling sering keluar di antara soal-soal yang kita bahas hari ini ya, teman-teman. Nah, untuk soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga menggunakan cara ini adalah idea organization atau pengembangan ide alias bagaimana si penulis teksnya itu mengembangkan ide atau menyajikan informasi yang dia bawakan. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Sama ya, teman-teman baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi in this passage. Nah, ini kalau diartikan di dalam teks ini jenis soal seperti ini atau soal yang belum lengkap seperti ini tidak akan pernah teman-teman temukan lagi sekarang. Ya ini kebetulan saya ambil dari buku Longman yang diterbitkannya kalau saya nggak salah itu tahun 2003 teman-teman. Sedangkan sekarang 2024 bisa dibilang 21 yang lalu gitu, 21 tahun yang lalu. Nah sekarang soal reading itu jelas gitu ya. Tapi kalau siapa tahu nanti teman-teman ngambil tes yang prediksi. Kalau tes prediksi itu biasanya ngambil-ngambil dari buku-buku gitu teman-teman. Jadi kemungkinan masih ada jenis soal seperti ini. Nah, kalau teman-teman menemukan soal yang nggak lengkap seperti ini atau terpotong seperti ini, teman-teman harus pahami juga pilihan A, B, C, D-nya. Oke? Jadi dibaca juga pilihan A, B, C, D. Dan kenali itu menanyakan apa. Kalau yang alfa, sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh sebuah akibat. Kalau yang delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti ini ngomongin bagaimana si penulis itu menyajikan topiknya atau gagasannya itu di bawahnya gimana atau di alurnya gimana gitu, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cukup baca topik centernya saja yang terletak di kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kemudian nanti cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi seandainya ditanya atau jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir semua orang Amerika kemungkinan akan menjawab atau mengatakan gitu ya bahwa kepercayaan mereka adalah atau mereka percaya bahwa Abner Doubleday yang melakukannya. Paragraf kedua, Doubleday itu diberikan kredit itu diberikan apa ya teman-teman? Diberikan pengakuan atau penghargaan lah gitu ya atas penemuan ini di awal abad ke-20-an ketika perusahaan pembuatan alat-alat olahraga yang namanya Spalding. Jadi kalau teman-teman menemukan ada di tengah-tengah kalimat atau tengah-tengah teks kok diawali huruf besar, itu nama, nggak perlu diartikan teman-teman. Nah jadi perusahaan alat-alat olahraga itu namanya Spalding, itu memberikan tugas atau menugasi si Double D tadi teman-teman untuk melakukan penelitian atau untuk meneliti pertanyaan atas siapa yang menemukan baseball. Nah, jadi bukan si Double D yang menemukan, tapi Double D itu diminta untuk mencari tahu. Cuman orang-orang salah paham gitu ya. Kemudian paragraf terakhir, sekarang ini sebagian besar atau hampir semua sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Double D sebenarnya tidak punya andil apapun dalam perkembangan baseball. Nah, berarti paragraf 1 tadi, penulis itu memberikan suatu apa teman-teman namanya? Pernyataan gitu ya. Nah, kemudian paragraf kedua dan paragraf ketiga itu fokus dengan membuktikan bahwa pernyataan itu adalah keliru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa tadi ya. An idea is presented and then refuted. Jadi sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Nah, itu adalah soal idea organization, teman-teman. Oke. Soal ini jarang keluar, tapi masih keluar kalau teman-teman ngambil yang online, gitu ya. Kalau yang offline pastinya lebih sering, teman-teman. Karena kalau menurut saya yang offline itu masih pakai gaya lama. Tapi saya nggak tahu ya, karena saya sudah lama nggak tes offline.
Jadi nggak bisa tahu secara pasti. Tapi kalau online setiap bulan saya tes, jadi masih tahu perkembangannya seperti itu. Jadi idea organization itu masih keluar tapi jarang. Nah, sedangkan jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman juga menggunakan cara ini, tapi jarang keluar, teman-teman. Sebentar, sebenarnya ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dulu ya, saya potong dulu, teman-teman. Emang mesti main idea itu di awal ya, tidak ada kemungkinan di tengah atau di teman-teman hati-hati dengan deduktif sama apa satunya, teman-teman. Deduktif sama saya lupa, ada juga yang induktif, induktif betul, maaf. Nah, itu adalah apa namanya, teman-teman? Pembuatan kesimpulan ya, itu bukan main idea. Oke. Nah, mungkin saya merujuk ke ini, teman-teman, pernyataan Guru Gembul. Mohon maaf, ini saya sebenarnya bukan fans beliau, tapi benar yang diomongkan beliau karena Indonesia itu kadang kita kesulitan membaca atau menemukan informasi di dalam kalimat karena kita bingung informasi itu diletakkan di mana atau istilah-istilah kayak main ID itu letaknya di mana. Jadi gini, teman-teman, kita merujuk kepada cara penulisan di eh, ini ya bahasa Inggris, penulisan bahasa Inggris gitu ya. Mungkin juga dipengaruhi oleh budaya. Jadi orang sana itu kalau ngomong to the point, teman-teman. Gitu ya, nggak kayak orang Indonesia. Kalau misalkan kita mau utang misalnya ke teman gitu, itu biasanya bulat dulu ngomongin tentang kisah nabi-nabi atau lain-lain gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya ternyata pinjam uang. Nah, kalau di sana enggak, di sana kebalikannya, teman-teman. Jadi langsung to the point, ngomongin tentang apa. Nah, nanti kalau misalkan ada tambahan-tambahan, itu justru diletakkan di setelah. Jadi supporting ideas atau gagasan pendukung itu diletakkan di setelah main idea. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan deduktif induktif itu bukan main idea, tapi itu adalah pembuatan kesimpulan. Seperti itu, teman-teman. Bukan kesimpulan sih sebenarnya apa ya? Kayak nanti teman-teman kalau mempelajari writing ada juga namanya thesis statement gitu ya. Ketika teman-teman belajar menulis essay gitu ya. Jadi ada namanya thesis statement itu terletak di kalimat terakhir paragraf satu. Nah, jadi jenis soal yang kita pelajari hari ini, kalau teman-teman misalnya ragu dengan kalimat pertama di setiap paragraf, biasanya ini tidak selalu ya, karena nggak semua paragraf atau semua teks itu ada thesis statement, teman-teman. Nah, itu biasanya ada di kalimat terakhir paragraf satu juga. Nah, tapi itu tidak selalu. Yang pasti adalah main idea terletak di kalimat pertama di setiap paragraf atau yang kita sebut tadi namanya topic sentence. Seperti itu. Tes online tidak ada bentuk soal seperti ini, Sir. Nah, mungkin yang tadi yang terpotong. Berarti mungkin Miss Fauziah pernah sebelumnya tes yang offline gitu ya. Terima kasih Miss Fauziah untuk informasinya. Nah, karena saya sudah lama banget teman-teman untuk tes offline ini terakhir sebelum pandemi gitu. Tapi kalau yang online terakhir bulan November tanggal berapa ya kemarin saya lupa. Pokoknya minggu-minggu akhir itu saya tes seperti itu. Saya baru tes 2 bulan yang lalu. Nah itu. Cuman kalau saya sarankan mungkin buat teman-teman mending tes yang online. Karena online itu teman-teman tidak harus melingkari lembar jawaban. Walaupun sekarang itu di beberapa tempat ya teman-teman. Contohnya di LTI, Solo sama Jogja kalau nggak salah atau Purwokerto saya lupa teman-teman. Itu disediakan lab komputer. Jadi kalau teman-teman nanti mau tes offline pun itu pakainya komputer, bukan yang pakai kertas. Jadi lebih cepat mengerjakannya. Karena walaupun membulat-bulatin itu pekerjaan yang simple atau sepele ya teman-teman, it takes time. Jadi itu benar-benar menyita waktu. Makanya saya sampaikan saran saya ngambil yang online. Dan online itu audio listeningnya lebih jelas teman-teman. Karena teman-teman pakai headset. Terutama kalau teman-teman punya headset yang noise cancelling, yang ada bantalan telinga itu lebih jelas sekali. Sedangkan kalau yang ini pengalaman saya teman-teman, yang tes PBT atau yang kertas, yang apa namanya, kita datang ke lokasi tesnya itu biasanya ruangannya menggema. Kalau nggak gitu speakernya atau loudspeakernya itu ada dua dan itu saling bertabrakan. Itu nggak enak sekali teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Jadi itu tadi untuk letaknya topik sentence apakah selalu di awal? Jawabannya iya, teman-teman. Dan itu pun saya dulu tahunya juga dari buku Longman. Sebelumnya saya masih bingung kan letaknya di mana. Ternyata waktu atau gini, teman-teman sebelum mempelajari bab ini mungkin bisa membaca beberapa teks yang buatan asli orang sana, orang Inggris atau dari buku-buku apa belajar tes TOEFL ITP nggak apa karena banyak sekali beredar di internet sebenarnya teman-teman. Gitu ya.
Nah, coba teman-teman pahami, itu nanti pasti dari informasi yang general atau dari umum, semakin ke belakang pasti menyempit, menyempit, menyempit gitu. Jadi bisa dikenali seperti itu. Makanya general information atau topic sentence itu terletak di kalimat pertama di setiap paragraf. Nanti beda paragraf itu intinya sama, tapi topiknya beda. Jadi kayak misalnya yang pertama tadi ngomongin tentang baseball ya, penemuan baseball teman-teman, tapi kepercayaan orang-orang Amerika siapa yang nemuin. Paragraf kedua masih tentang baseball, tapi ngomongin tentang eh, sebenarnya Abner Double D itu siapa. Kemudian paragraf terakhir pendapat para apa tadi ahli olahraga atau olahragawan gitu ya. Sorry, beda ya teman-teman ahli olahraga sama jadi ya para sejarawan olahraga maksud saya tadi. Nah itu tentang si Abner Double D ini seperti itu. Nah, jadi pasti walaupun ngomongin tentang satu topik, tapi pemecahan-pemecahan atau penggiringan bahasan itu nanti pasti ada titik-titiknya. Beloknya itu tiap paragraf itu teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman juga cukup membaca topik sentence-nya itu adalah tone, purpose, sama course. Nah, tone sendiri itu artinya adalah attitude si penulis atau sikap si penulis dalam teks yang dia tulis tentang topik yang dia tulis. Jadi sikapnya atau pendapatnya dia itu bagaimana? Apakah dia subjektif atau objektif? Kalau subjektif berarti ada tone-nya, teman-teman. Entah dia marah, entah dia senang, entah dia sedih, entah dia khawatir, dan lain-lain. Nah, tapi kalau si penulis itu tidak menuliskan sikapnya alias dia netral, alias objektif gitu ya, memberikan informasi saja, berarti ya dia hanya memberikan pengetahuan saja buat si pembaca atau menyajikan data saja, seperti itu. Kemudian purpose itu tujuan si penulis menulis teks tersebut itu untuk apa. Dan yang terakhir course itu adalah mata kuliah apa yang mengangkat topik yang diangkat oleh si penulis atau yang membahas topik yang diangkat oleh si penulis. Nah, contohnya seperti ini, sekalian cara mengerjakannya ya, teman-teman. Sebelumnya saya ingin memberikan informasi soal tone, purpose, sama course ini kalau di soal yang online tidak pernah keluar. Sejauh ini saya tes, ini belum pernah keluar, teman-teman. Tapi kalau yang offline dulu, waktu saya sebelum pandemi ikut tes, ini ada. Oke, jadi makanya di online itu setahu saya, menurut saya itu lebih mudah karena banyak bab juga yang tidak keluar seperti itu, teman-teman. Nah, kita ke contoh ya. Di situ soalnya berbunyi, which of the following best describes the author's purpose in this passage? Yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis di dalam teks ini? Nah, ini menanyakan tujuan si penulis, teman-teman. Gitu ya. Mari kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang didapat dari terduga atau terdakwa dalam keadaan dihipnotis itu belum diakui sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis langsung dibawa ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Nah, berarti ini ngomongin tentang yang diulang-ulang tadi ya, teman-teman, yaitu confessions atau pengakuan yang didapat secara hipnotis dalam ranah pengadilan Amerika Serikat. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari sebuah kasus pengadilan tertentu. Nah, yang dibahas intinya bukan kasus ya, teman-teman, tapi lebih ke status hukum dari pengakuan yang didapat dari hipnotis. Nah, jadi yang alfa bukan. Kalau yang Bravo untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan kenapa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati teman-teman. Kalau kita pilih yang Bravo, ini terlalu luas. Jadi seolah-olah di luar pengadilan pun, kalau ada perkataan atau pengakuan yang didapat dari hipnotis itu seolah-olah salah. Sedangkan teks ini atau passage ini itu hanya dalam ranah hukum. Jadi jangan keluar dari ranah hukum gitu ya. Nah ini Bravo ini terlalu luas, terlalu lebar. Jadi kayak judgmental atau kita itu menjudge semuanya, padahal kita cuma baca yang di ranah pengadilan saja. Jadi nggak bisa yang Bravo ya, kayak seolah-olah semua pengakuan yang didapat dari hipnotis itu salah atau tidak bisa dipercaya. Kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi atau memperjelas peran dari pengadilan tinggi, nah dari sini aja sudah salah teman-teman. Ya karena teks ini bukan
ngomongin tentang pengadilan tinggi. Walaupun pengadilan tinggi disebut di paragraf kedua. Tapi sekali lagi teks ini bukan hanya paragraf kedua, ada juga paragraf pertama. Oke? Jadi kalau yang cari itu untuk mengklarifikasi peran dari pengadilan tinggi dalam mentidakvalidkan pengakuan yang didapat dari orang yang dihipnotis. Nah, itu nggak bisa karena pengadilan tinggi pun itu disebutkan bukan untuk mentidakvalidkan ya, tapi dia itu disebutkan ketika ada kasus sengketa lahan tadi ya yang dibawa langsung ke pengadilan tinggi seperti itu. Nah, kalau yang mentidakvalidkan pun pengadilan-pengadilan biasa yang tidak tinggi pun itu juga melakukan, teman-teman. Karena di kalimat pertama paragraf 1 itu disebutkan hanya court, artinya semua pengadilan, entah yang tinggi, entah yang sedengan, entah yang rendah gitu ya. Nah, itu semua mengakui, maksudnya semua menganggap kalau apa namanya? Pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dijadikan barang bukti seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, to explain the legal status of hypnotically induced confessions, untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang diperoleh dari hipnotis. Nah, status hukumnya gimana? Tidak bisa dijadikan barang bukti seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 5. Tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah tone tadi ya, sikap atau perasaan si penulis mengenai topik yang dia tulis. Jadi kalau ditanya tentang tone soal ini ya kita cari bagaimana sikap si penulis tentang pengakuan yang didapat secara hipnotis dalam ranah pengadilan. Seperti itu. Caranya teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari ada nggak si penulis menuliskan subjektivitasnya atau pandangannya atau perasaannya gitu ya. Di situ kalimat pertama berbunyi, hingga sekarang pengakuan yang didapat dari orang-orang atau terduga gitu ya, dalam keadaan hipnotis itu belum diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, di sini belum ada penulis menuliskan bagaimana perasaan atau pendapatnya. Paragraf kedua, kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan didapat dari hipnotis itu langsung dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, ini juga nggak ada si penulis itu bagaimana, apakah dia setuju, apakah tidak, apakah dia kesal, apakah dia senang, sedih, dan lain-lain, tidak ada. Artinya penulis ini netral, teman-teman. Hanya ingin memberikan informasi saja kepada pembacanya atau pengetahuan saja kepada pembacanya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta, ya, informative. Seperti itu. Kemudian nomor 6, this passage would probably be assigned in reading in a course on. Jadi teks ini kemungkinan akan diminta dibaca di mata kuliah apa. Nah, kalau pertanyaannya tentang menebak mata kuliah, teman-teman pilih atau cocokkan dengan vocab-vocab yang dipakai. Nah, contohnya di situ ada confessions, pengakuan. Ada juga defendant tadi ya, terduga atau terdakwa. Ada juga evidence, barang bukti. Ada juga courts in the United States, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, berarti ini ranahnya hukum, teman-teman. Lebih tepatnya hukum di Amerika Serikat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, American law. Seperti itu. Dapat ya, teman-teman? Nah, itu tadi adalah 3 jenis soal yang cara mengerjakannya. Teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, pahami dan cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Sebenarnya strateginya simple, tapi perlu pembiasaan ya, teman-teman, supaya ketika teman-teman benar-benar real test nanti, ketika sudah terbiasa itu enak banget. Kayak otomatis keluar sendiri gitu, kayak ada yang ngasih tahu kita jawabannya gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman ya, ada yang pengen ditanyakan dulu, silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh unmute atau ditulis juga nggak apa-apa, teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, doser tadi kok katanya ini nggak sekarang nggak keluar, tapi kenapa dikasihkan? Jadi gini, sebenarnya saya tuh kalau misalkan nggak keluar, sebenarnya saya lebih memilih tidak memberikan teman-teman. Tapi karena tes dari lembaga nanti, teman-teman diberi dari atau diambilkan soalnya dari buku Longman, otomatis mau nggak mau saya harus berikan. Nah, tapi kalau misalkan yang dari tes resmi dari ITS, saya sampaikan tadi ya, untuk jenis soal yang terakhir ini sudah tidak keluar, teman-teman.
Yang keluar itu adalah nomor 1 dan nomor 2, dan nomor 2 pun ini jarang sekali. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Untuk chatnya saya batasi ya, supaya teman-teman hanya bisa mengechat saya, dan saya mute supaya teman-teman bisa lebih fokus ketika mengerjakan atau berlatih. Silahkan dicoba dulu, boleh buka kamus, jangan takut salah. Oh, sorry teman-teman. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, thumbs up guys. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Oke, ada juga alpha. Alright, kita cek bersama ya. Kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, the topic of this passage could best be described as. Nah, ini berarti menanyakan topik atau main idea, teman-teman. Cukup baca aja kalimat pertama di setiap paragraf, pahami, cocokkan dengan pilihan A, B, C, D gitu ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan dari umur mental seseorang terhadap atau dibagi gitu ya, umur kronologisnya. Dengan rasionya itu dikalikan 100 untuk menghilangkan koma-koma atau desimalnya, teman-teman. Kemudian paragraf 2. Secara teori, tes IQ yang distandarisasikan itu disusun untuk mengukur kemampuan seseorang untuk memperagakan atau menampilkan atau melakukan kinerja-kinerja intelektual seperti misalnya kemampuan menggunakan logika dan juga pemecahan masalah. Paragraf terakhir, dalam prakteknya tidak mungkin untuk menyimpulkan pada jenis-jenis kinerja intelektual yang mana yang mendemonstrasikan kecerdasan. Nah, berarti ini ngomongin tentang IQ ya, lebih tepatnya definisi IQ sama tes IQ-nya. Oke, jadi paragraf 1 ngomongin IQ itu apa, paragraf kedua dan paragraf ketiga itu kontroversi terhadap tesnya atau pengukurannya. Nah, kita cek. Yang alfa, penerapan-penerapan IQ dalam kehidupan nyata. Ada nggak teman-teman kita tadi menemukan ketika membaca kalimat pertama di setiap paragraf, penerapan IQ di kehidupan nyata? Kan nggak ada ya. Nah, mungkin teman-teman terjebak di kata reasoning and problem solving. Reasoning and problem solving itu disebutkan sebagai beberapa contoh atau 2 contoh dari kinerja intelektual yang diujikan di tes IQ. Bukan penerapannya di kehidupan nyata. Ya, teman-teman. Jadi yang alfa tidak bisa. Kalau yang Bravo, bagaimana IQ itu mempengaruhi masa depannya seseorang? Ada nggak tadi ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf, bagaimana IQ itu mempengaruhi kehidupan, masa depannya seseorang kan nggak ada teman-teman. Jadi yang Bravo juga tidak bisa. Oke? Nah kalau yang Charlie, the role of IQ in problem solving. Jadi peran dari IQ dalam pemecahan masalah. Nah, tadi juga nggak ada. Sekali lagi, problem solving disebutkan sebagai salah satu contoh untuk atau yang diteskan lah gitu ya, teman-teman. Jadi kinerja intelektual yang diteskan di tes IQ atau yang diuji di tes IQ. Nah, bukan itu, teman-teman. Jadi bukan peran IQ dalam pemecahan masalah, tapi tes IQ tadi salah satunya mengetes tingkat kemampuan memecahkan masalah. Kalau yang delta, definisi dari IQ, yaitu di paragraf 1 tadi ya, IQ itu didefinisikan sebagai rasio umur mental seseorang dengan umur kronologinya. Dan juga measurementnya, jadi pengukurannya atau tesnya di paragraf 2 dan paragraf 3. Paragraf 2 secara teori, paragraf 3 secara praktek. Nah, jadi jawabannya yang tepat yang delta, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara alfa atau delta atau ya antara alfa atau delta. Kita cek teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, how is the information in the passage organized? Bagaimana informasi di dalam teks itu dikembangkan atau ya diorganize, dibentuk gitu teman-teman. Alias ini menanyakan tentang idea organization. Bagaimana si penulis itu mengembangkan ide melalui teks yang dia tulis. Caranya sama, teman-teman cukup hubungkan kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, controversy surrounds the idea of using genetically modified organisms or GMOs in daily life. Jadi ada kontroversi gitu ya pada gagasan dalam menggunakan organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam penggunaan atau dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf kedua, berdasarkan satu pandangan atau satu persepsi gitu ya mengenai GMO, para kritikus atau para kritik gitu itu berargumen bahwa mereka itu berbahaya, maksudnya GMO itu berbahaya gitu ya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Paragraf terakhir, sebaliknya para proponen itu berarti yang mendukung. Kalau pakai pro berarti mendukung, kalau op berarti dia lawan ya. Jadi oponen itu lawan, proponen itu kawan gitu teman-teman. Jadi para pendukung pandangan GMO itu melihat bahwa GMO sebagai alat penting untuk mengatasi masalah-masalah global atau tantangan-tantangan global seperti kelangkaan makanan dan malnutrisi atau kurang gizi gitu ya. Nah, berarti ini ngomongin tentang perdebatan di tengah GMO atau organisme yang dimodifikasi secara genetik, teman-teman. Sekarang kita cek ABCD ya. Yang alpha, two different views on GMOs are presented. Dua pandangan yang berbeda mengenai GMO itu disajikan. Nah, tadi ngomongin tentang dua pandangan yang bertentangan atau yang berbeda ya terhadap GMO. Nah, si penulis tadi di awal bilang ada perdebatan atau ada perbedaan pandangan antara dalam penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam penggunaan sehari-hari. Jadi kemungkinan jawabannya yang alfa. Kita cek dulu yang lain. Yang bravo, definisi dan dua contoh dari GMO itu diberikan. Nah, definisi dari GMO mungkin ada singkatannya tadi ya. Jadi organisme yang dimodifikasi secara genetik. Tapi contoh dari GMO itu tidak ada, teman-teman. Misalnya domba doli, misalnya ya, atau misalnya apalagi teman-teman. Sebenarnya GMO ini banyak banget gitu ya. Cuman yang terkenal itu domba doli karena dulu itu yang pertama gitu. Cuman domba doli itu kalau nggak salah punya kekurangan yaitu umurnya pendek. Tapi kan di teks ini nggak ada, jadi kita nggak bisa berimajinasi sendiri, nggak boleh teman-teman. Ya, jadi kita harus stick to the text. Jadi harus apa ya merujuk pada informasi yang ada di teks. Nggak boleh berimajinasi sendiri. Berarti yang Bravo bukan? Kalau yang Charlie dua masalah dengan GMO dan solusinya itu diberikan. Nah, tadi nggak ada ya masalahnya GMO apa, solusinya apa. Yang ada cuma pendapatnya orang-orang. Nggak ada yang berpendapat kalau itu berbahaya bagi manusia sama lingkungan. Tapi ada juga yang bilang itu adalah solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti kelangkaan makanan dan malnutrisi tadi. Jadi bukan masalah dan solusi, tapi lebih ke positif sama negatif dari GMO. Maksudnya pandangan positif negatif dari GMO. Gitu ya. Kalau yang Delta, dua kelebihan dan kekurangan dari GMO itu dijelaskan. Nah, GMO itu kekurangannya apa, eh, kelebihannya apa, gitu ya, teman-teman. Bukan, teman-teman, karena lebih tepatnya tadi adalah ngomongin pandangan seseorang, pandangan pihak lah, bukan seseorang tapi pihak-pihak. Ada pihak yang setuju, ada pihak yang tidak setuju. Bukan ke keuntungan GMO sama kekurangan GMO. Ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Memang yang delta ini mirip, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang delta ini bisa saja satu orang, tapi dia netral, menjelaskan bahwa satu satu hal itu memiliki dua sisi, ada positif, ada negatif. Nah, tapi di teks ini enggak, mereka adalah pihak yang berbeda, otomatis masing-masing orang punya pandangan sendiri-sendiri. Itu perbedaan alfa sama delta. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Lanjut ke number 3. Silahkan teman-teman coba dulu 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Oke, semua menjawab alfa ya. Oke, kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, the tone of the passage could best be described as. Jadi tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai. Nah, kalau pertanyaannya itu menanyakan tone alias sikap si penulis atau apa ya, teman-teman? Keberpihakan si penulis lah gitu mengenai topik yang dia tulis itu bagaimana? Apakah dia subjektif atau objektif? Itu teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf cari. Ada nggak penulis itu yang menyatakan perasaannya atau pandangannya, gitu ya? Kalimat pertama berbunyi, the rate at which the deforestation of the world is proceeding is alarming. Tingkat di mana penggundulan hutan di dunia sedang terjadi itu sangat mengkhawatirkan. Berarti si penulis ini khawatir teman-teman tentang penggundulan hutan di dunia, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Concerned itu sinonim dari alarmed gitu ya. Jadi mengkhawatirkan berarti si penulis ya khawatir atau concerned seperti itu. Cemas, khawatir atau takut itu bisa pakai concern teman-teman. Oke ya, jawabannya alpha. Alright guys, lanjut ke number 4. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Bravo. Oke, kita cek bersama ya. Kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, what is the passage mainly about? Jadi teks ini utamanya tentang apa? Nah, sama ini menanyakan main idea. Ini saya ambilkan dari bukunya IPS ya, teman-teman. Kalau nggak salah terbitan 2016. Nah, di situ soalnya, sorry, karena menanyakan main idea, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kata Renaissance dari bahasa Prancis yang berarti, sorry, kata Renaissance, kata berbahasa Prancis yaitu Renaissance, itu memiliki arti kelahiran kembali. Nah, intinya ini ngomongin tentang Renaissance gitu ya. Coba kita baca paragraf kedua, perubahan-perubahan dalam kebudayaan ini itu sangat mempengaruhi budaya bermusik juga. Jadi budaya ikut berubah, musik juga ikut berubah di zaman Renaissance. Jadi bagaimana orang-orang itu memandang musik gitu ya, sebagaimana musik itu dibuat, dimainkan, dipelajari atau dibahas dan juga dipersebarluaskan atau diajarkan. Kemudian paragraf terakhir, Renaissance yang musikal di Eropa itu lebih dari sekedar itu lebih ke arahnya ya, kalau more itu biasanya more like. Jadi lebih ke gerak perubahan budaya secara umum atau secara utuh gitu ya, atau secara besar dan pola pikir daripada serangkaian teknik musik tertentu. Intinya zaman Renaissance yang banyak musiknya gitu ya. Itu bukan cuma tentang musik, teman-teman, tapi lebih ke seluruh budaya. Karena kalau teman-teman baca kalimat kedua itu di paragraf pertama itu bukan cuma ngomongin musik, walaupun nanti akhirnya juga musik gitu ya. Jadi ngomongin seluruh kebudayaan. Jadi budaya, seni, dan musik seperti itu. Nah, jadi kita cek yang alfa, komposisi musik yang paling mengilustrasikan perkembangan selama zaman Renaissance-nya Eropa. Sekali lagi, ini bukan ngomongin komposisi musik, teman-teman. Ya, jadi bukan hanya ngomongin komposisi musik, tapi lebih ke Renaissance secara garis besar. Walaupun di dalamnya juga ada musik yang terlibat atau dimasukkan, tapi bukan cuma musik aja.
gitu ya. Berarti alfa bukan terlalu sempit, teman-teman. Kalau yang bravo, teknik-teknik bermusik sama. Di sini pun juga keliru ya, karena ketika kita membahas kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kita tidak menemukan teknik-teknik bermusik bagaimana. Oke, jadi bukan ngomongin teknik musik, teman-teman. Kalau yang Charlie, Renaissance-nya Eropa, nah di sini sudah ketemu sebenarnya. Jadi teks ini kan ngomongin Renaissance tadi, teman-teman, ya kan? Sebagai sebuah perkembangan budaya yang mencakup perubahan-perubahan dalam gaya bermusik, alias perubahan budaya yang mana musik itu juga di dalamnya. Kan mencakup itu kan berarti di dalamnya gitu, teman-teman. Nah, jadi ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang Delta, eh, praktek-praktek bermusik orang Roma dan Yunani kuno. Nah, dari sini aja udah nggak ada ya, teman-teman tadi disebutkan di kalimat pertama di setiap paragraf. Yang digunakan selama zaman Renaissance-nya Eropa. Nah, bukan. Sekali lagi bukan praktek-praktek bermusik saja, tapi lebih ke seluruhnya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban delta, ada juga bravo. Oke, antara delta atau bravo. Ada juga alpha. Oke, kita cek teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Apa yang teks ini utamanya bahas? Nah, ini berarti ngomongin tentang apa namanya? Main idea ya. Cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, berbeda dari opini populer atau opini masyarakat gitu ya. Frost, frost itu kalau saya nggak salah tanah yang membeku, teman-teman. Dan freezing temperatures atau suhu yang dingin itu memiliki peran yang sangat sedikit terhadap pewarnaan atau warna dari daun-daun di musim gugur. Nah, kalau misalkan paragrafnya cuma terisi 2 kalimat, teman-teman lanjut aja biar lebih yakin gitu ya. Di situ kalimat kedua berbunyi, cuaca itu memang memainkan peran yang penting. Tapi untuk memahami peran tersebut, consider itu pertimbangkan dulu perubahan-perubahan pigmen yang terjadi di dalam daun selama pertumbuhan, masa pertumbuhan atau musim pertumbuhan. Nah, jadi intinya gini, berbeda dari opini masyarakat, kalau tanah yang membeku dan suhu yang dingin itu memiliki peran yang sedikit, teman-teman. Nah, peran yang banyak ternyata adalah pigmen atau perubahan-perubahan pigmen di daun-daun di masa musim pertumbuhan, gitu ya. Nah, intinya pewarnaan daun itu bukan cuma gara-gara tanah yang beku sama suhu dingin. Pigmen juga intinya gitu. Kemudian paragraf kedua, di musim semi dan musim panas, daun-daun itu warnanya hijau karena mereka mengandung jumlah eh, pigmen hijau yang banyak yang disebut dengan klorofil. Paragraf berikutnya, daun-daun beberapa jenis tanaman yang lain itu berubah menjadi merah atau ungu. Warna-warni yang disebut warna-warna maksud saya yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut dengan antosianin. Paragraf berikutnya, tanaman-tanaman yang deciduous, deciduous itu yang meranggas kalau nggak salah teman-teman. Jadi dia itu menggugurkan daun di musim tertentu, gitu ya. Jadi leaf shedding, jadi tanaman yang menggugurkan daun itu tidak bisa bertahan
Tidak bisa melalui ya, survive kalau ada objeknya itu artinya melalui, teman-teman. Tidak bisa melalui musim dingin seandainya mereka itu tetap menjaga daun-daun mereka. Karena daun-daun tersebut itu akan kehilangan air yang jauh lebih banyak terhadap udara musim dingin yang kering daripada yang akarnya bisa serap dari tanah yang membeku. Nah, jadi dia malah kalau misalkan daunnya nggak digugurkan, airnya yang di tanaman itu malah keserap keluar seperti itu lewat daun. Makanya digugurkan, teman-teman. Nah, intinya teks ini ngomongin tentang eh, apa yang mempengaruhi warna daun atau pewarnaan daun. Ada dua ya yang tadi, ada tanah yang membeku dan juga pigmen di dalam daun-daun. Ada klorofil sama antosianin. Sebenarnya masih ada satu lagi kalau di dalam ini paragraf kedua, teman-teman, carotenoids. Carotenoids seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa produksi dari klorofil di dalam tanaman. Nah, teks ini bukan ngomongin tentang proses produksi klorofil di tanaman ya. Jadi yang alfa bukan, teman-teman. Kalau yang bravo dampak dari cuaca dan suhu terhadap pohon. Nah, kalau kita pilih yang bravo eh, ada apa ya? Ada bagian yang dihilangkan yaitu pigmen. Dan juga ini terlalu luas, teman-teman, terhadap pohon. Harusnya terhadap daun-daun gitu ya. Nah, intinya yang bravo ini terlalu apa ya? Terlalu sempit. Ada bagian yang dihilangkan nggak bisa. Oke. Kalau yang Charlie, pentingnya warna sebagai indikasi dari penyakit yang ada di tanaman. Bukan ya, teman-teman, tiba-tiba ada penyakit tanaman aja. Padahal tadi kan bukan ngomongin penyakit tanaman ya. Jadi tanaman normal gitu. Warnanya itu dari mana? Atau yang mempengaruhi warnanya itu apa? Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. The reasons for changes in the color of leaves. Alasan-alasan atas perubahan-perubahan dalam warna daun. Nah, alasannya tadi ada beberapa. Ada tanah yang membeku, ada suhu yang dingin, ada juga pigmen, perubahan-perubahan pigmen. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat ada yang menjawab delta, ada juga Charlie, ada juga pertanyaan Kak tadi jawabannya apa? Tadi jawabannya yang delta, Mister. Soal sebelumnya tadi jawabannya delta ya. Maaf, sebentar saya cek dulu. Oh ya, betul, jawabannya delta, teman-teman. Oke, jadi ada juga jawaban Charlie, delta. Oke, antara Charlie atau delta, mari kita cek. Di situ soalnya berbunyi, the main point of the passage is to, jadi main point itu namanya bukan main idea ya, beda teman-teman. Main point itu sama kayak purpose. Jadi tujuan dari teks ini adalah untuk, tapi sama, cara mengerjakannya sama, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, the transformation of palm trees and dinosaurs into fossil fuels like coal and oil is a phenomenon known to many people. But how does this happen? Transformasi pohon-pohon palem, maksudnya sejenis kelapa dan teman-temannya itu ya, dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil seperti misalnya batu bara dan minyak bumi merupakan fenomena yang sudah diketahui banyak orang. Nah, namun bagaimanakah ini terjadi? Nah, sebenarnya dari sini sudah kelihatan. Jadi kita akan digiring ke proses terjadinya perubahan pohon palem dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman biar lebih yakin,
Kita baca kalimat pertama di paragraf sisanya. Paragraf kedua berbunyi, bahan bakar fosil itu berawal dengan melimpahnya kehidupan dan sedikitnya oksigen. Paragraf berikutnya, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut secara memadai terkompresi atau tertekan gitu ya teman-teman oleh berat atau beban dari deposit-deposit atau tumpukan-tumpukan yang atau timbunan-timbunan yang ada di atasnya eh, un- untuk memaksa air atau yang memaksa air dan zat-zat yang lain keluar dari tanah gambut tersebut. Jadi kayak diperas gitu tanah gambutnya teman-teman. Yang meninggalkan massa karbon yang padat. Nah, akhirnya jadi batu bara itu ya. Kemudian paragraf berikutnya 300 juta tahun yang lalu selama zaman Karboniferus eh, banyak dari dunia ini menyerupai rawa Okefenokee. Paragraf terakhir, cadangan-cadangan batu bara dan minyak bumi yang besar atau yang banyak itu masih ada di bawah tanah, namun biaya yang di biaya mereka atau resikonya gitu ya, itu semakin meningkat. Entah itu dalam hal dolar ataupun dalam hal resiko lingkungan atau kerusakan lingkungan seperti itu. Nah, intinya ini lebih ngomongin ke proses terbentuknya atau proses pembentukan bahan bakar fosil dari pohon palem dan dinosaurus tadi ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta, guys. Increase understanding of how fossil fuels are formed. Jadi meningkatkan pemahaman kita mengenai bagaimana bahan bakar fosil itu terbentuk. Gitu ya. Kalau yang alfa mempromosikan atau mengangkat eh, konservasi atau apa ya, perlindungan gitu teman-teman, bahan bakar fosil. Bukan ya, karena ini bukan mengkritik penggunaan bahan bakar fosil yang misalnya terlalu boros atau mungkin apa namanya jumlahnya bahan bakar fosil ini sudah menipis. Nah itu ada sih sebenarnya di paragraf terakhir ya, tapi teks ini bukan hanya paragraf terakhir teman-teman. Gitu ya. Jadi alfa bukan. Kalau yang Bravo explain atau menjelaskan di mana tumpukan-tumpukan atau deposit-deposit yang terkaya dari dari bahan bakar fosil itu berada. Bukan juga karena kita tidak menemukan tadi ya di mana letak tumpukan-tumpukan yang paling kaya, gitu ya, teman-teman. Bukan. Nah, mungkin teman-teman terjebak dengan Okefenokee. Mungkin kalau ada yang jawab Bravo ya. Okefenokee Swamp itu disebutkan. Kalau kita kembali ke paragraf kedua, itu menunjukkan kondisi yang ideal supaya bisa terbentuk fossil fuels. Gitu ya. Karena di situ disebutkan bahan bakar fosil itu berawal dengan melimpahnya kehidupan atau banyaknya kehidupan. Entah itu dinosaurus ataupun tanaman gitu ya. Dan sedikitnya oksigen. Jadi kayak rawa-rawa gitu. Gitu ya teman-teman. Nah itu terus kalimat setelahnya di modern times kondisi ini itu dipenuhi atau ditemu intinya gimana ya? Digambarkan lah intinya gitu teman-teman. Oleh rawa-rawa seperti misalnya rawa Okefenokee. Jadi dia itu kayak contoh rawa yang memenuhi kondisi atau syarat terbentuknya bahan bakar fosil tadi. Bukan di mana bahan bakar fosil itu paling banyak ditemukan. Gitu ya. Kalau yang Charlie point out menunjukkan masalah-masalah di kemudian hari dengan penggunaan bahan bakar fosil. Tidak ada ya teman-teman misalkan global warming kita nggak menemukan. Atau misalnya apa teman-teman misalnya polusi udara air pollution kan nggak ada ya. Jadi bukan bukan itu. Jawabannya adalah yang delta. Oke lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 1 menit dimulai dari sekarang jangan takut salah. Silahkan teman-teman.
Oke guys, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Oke, semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek. Di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Apa yang teks ini utamanya bahas? Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, gerabah dari suku Indian Pueblo di Amerika Serikat bagian barat. Kalau saat itu barat daya ya. Merupakan sebuah kesenian dengan kompleksitas atau tingkat kesulitan teknis yang sangat besar atau sangat tinggi. Nah, mengolah bongkahan-bongkahan mentah dari tanah liat yang baru saja ditambang atau diambil dari alam gitu ya, merupakan pekerjaan yang penuh tenaga atau menghabiskan banyak tenaga. Hampir semua jenis tanah liat itu memerlukan penambahan dari bahan non-plastik, sehingga tanah liat tersebut bisa menahan firing atau pengapian, yaitu proses pengerasan dengan suhu yang tinggi tanpa ada retakan atau tanpa retak gitu teman-teman. Dan sehingga wadah tersebut atau maksudnya gerabahnya ya, itu akan memiliki permukaan yang lembut. Paragraf terakhir, setelah lapisan luar atau temper itu lapisan pelindung teman-teman, itu ditambahkan clay atau tanah liat tersebut itu diaduk dengan penuh tenaga. Nah, berarti ini lebih ke proses pengolahan tanah liat sebelum dibuat menjadi uh, uh, gerabah atau pottery tadi ya, oleh suku Indian Pueblo. Nah, teman-teman tadi menjawab delta, the process is used to ya, jawabannya yang delta, teman-teman. Proses-proses yang digunakan untuk menyiapkan tanah liat untuk membuat gerabahnya Pueblo. Good job, guys. Kalau yang alpha, berbagai macam tanah liat yang digunakan untuk membuat apa namanya gerabah Pueblo. Nah, kita tidak menemukan jenis-jenis tanah liatnya, teman-teman. Apakah tanah liat A, apakah tanah liat B kan nggak ada. Bahkan disebutkan tadi di paragraf ketiga, hampir semua tanah liat itu memerlukan penambahan. Jadi kayaknya nggak ada harus tanah liat apa nggak ada gitu ya. Mereka kayaknya pakai tanah liat apapun, cuman apa namanya cara mengolahnya itu sama. Hampir semuanya itu membutuhkan bahan non plastik. Jadi bukan jenis-jenis yang alfa bukan. Kalau yang bravo, sumber-sumber tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah Pueblo. Nah, tanah liatnya diambil di mana? Kan kita nggak tahu juga tadi, teman-teman. Entah di laut kayaknya nggak ada tanah liat ya, teman-teman. Entah di sawah, entah di kebun gitu, nggak ada di situ. Jadi, Bravo nggak ada, nggak bisa. Kalau yang Charlie, kriteria yang para pembuat gerabah gunakan ketika memilih tanah liat untuk gerabah Pueblo. Bukan kriteria pemilihan ya, atau pemilihan kriteria untuk memilih gitu, teman-teman. Tapi lebih ke proses pengolahannya. Jadi kayak nggak ada jenisnya gitu. Bahkan tadi kembali ke paragraf 3 tadi, hampir semua jenis tanah liat. Jadi mereka tuh kayaknya nggak pilih-pilih tanah liat. Tanah liat apapun dipakai, nah nanti baru sifat tanah liat itu bagaimana, baru disesuaikan dengan pengolahannya seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat yang delta. Betul teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah ternyata sudah habis guys. Oke, sambil saya absen ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute. Silahkan disampaikan sambil saya absen. Jangan sungkan-sungkan teman-teman. Oke, sudah saya absen. Apakah ada di chat tidak ada pertanyaan? Teman-teman nggak ada yang unmute berarti sudah aman ya. Jadi intinya gini teman-teman, kalau teman-teman menemukan soal reading yang menanyakan garis besar mengenai teks atau inti dari teks, teman-teman nggak perlu baca semuanya daripada teman-teman dibingungkan dengan supporting ideas atau ada juga namanya additional information atau intermezzo teman-teman. Intermezzo itu adalah informasi yang bahkan tidak nyambung sama sekali dengan intinya. Nah, tapi ada di intermezzo itu ada satu titik di mana titik itu tuh terlibat dalam topik yang dibahas. Tapi intinya bukan itu, ini jauh banget gitu informasi yang intermezzo itu. Nah, takutnya teman-teman dibingungkan dengan informasi-informasi kecil seperti itu. Sedangkan kalau menanyakan garis besar mengenai teks, tidak bisa diwakili informasi kecil, teman-teman. Seperti itu. Hanya bisa diwakili main idea atau topic sentence. Oke?
Jadi tipsnya membaca setiap kalimat pertama paragraf ya, Mister. Betul, kalau ada kalaunya ya, teman-teman. Kalau pertanyaannya itu menanyakan garis besar mengenai teks. Ada 3 jenis tadi soal, Mister. Ada 3 jenis soal tadi, Mister. Yang pertama main idea, yang kedua adalah idea organization, dan yang ketiga tone, purpose, sama course. Tapi tenang aja, kalau teman-teman fokus pada pengambilan tes yang dari ITS atau yang resmi ya, terutama yang online, jenis soal ketiga ini nggak keluar. Jadi teman-teman hanya fokus jenis soal pertama dan kedua saja, seperti itu. Tapi kalau teman-teman nanti untuk tes yang dari lembaga, karena tes dari lembaga ngambil dari buku Longman juga yang tahun 2003 ya, teman-teman. Otomatis jenis soal yang lama lah bisa dibilang seperti itu. Jadi saya sampaikan semuanya seperti itu. Sir, di soal reading kan ada pertanyaan yang refers to. Nah, itu materi kita besok. Itu adalah informasi spesifik, teman-teman. Oke, pronoun reference atau rujukan kata ganti. Oke, nah besok kita akan pelajari misalnya. Gitu ya. Untuk saat ini, teman-teman fokus dulu untuk mengerjakan soal yang cara mengerjakannya cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf atau informasi umum. Karena besok kita akan belajar informasi kecil atau informasi khusus atau detail, teman-teman. Gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Atau gini, nanti kalau teman-teman latihan di luar kelas, menemukan kesulitan apapun, japri aja. Jangan sungkan-sungkan ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good night. See you next time, everyone. Thank you, sir.